Selamat pukul sekian, dan selamat datang kembali di channel Recehan Review, tempat ngumpulnya para pejuang receh dalam mengais rezeki. Bagaimana kabar kalian wahai para pejuang receh? Mimin harap sehat selalu dan rezeki kalian semakin berlimpah. Amin. Di video review alur cerita film kali ini, Mimin akan menceritakan lagi nih kelanjutan dari film pertamanya yang rilis tahun 2013 lalu, berjudul Jandara Final. Namun, sebelum menonton video ini, ada baiknya teman-teman tonton dulu video season satunya yang berjudul Jandara Beginning. Silahkan klik di atas ya. Masih diperankan oleh Mario Maurer, di mana menceritakan Jan bersama Ken yang telah pergi meninggalkan mansion setelah kejadian kala itu. Berbeda dari film season satunya, yang season 2-nya ini untuk adegan mantap-mantapnya agak kurang. Syukur deh, jadi agak mudah bagi Mimin buat ngedit-ngedit videonya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja mengulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, Mimin kasih ingat dulu nih, kalau video ini full spoiler. Yang nggak mau kena spoiler, Mimin saranin tinggalkan video ini dan tonton dulu filmnya, baru deh balik lagi. Serta jangan lupa juga bantu subscribe dan like channel Recehan Review ini. Jika sudah, Mimin doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Kembali film dibuka dengan adegan di mana Jan yang sudah tua tengah duduk-duduk di kursi sambil mengenang masa lalunya. Namun kali ini Ken, sahabatnya yang juga telah lansia, datang untuk menemaninya menceritakan kisah mereka pada film season 2-nya ini. Diawali Jan yang masih merindukan gadis pujaannya pun sambil bercerita, maka film pun dimulai. Pijit Granite House tahun 1932, hari di mana Raja mengesahkan konstitusi. Jan bersama Ken tiba di rumah tersebut, rumah tempat nenek tua tinggal selama ini. Jan dan Ken langsung menghadap ke nenek tua yang kondisinya sudah sangat tua. Ternyata kedatangan mereka sudah diketahui oleh nenek tua setelah membaca telegraf dari Bibi Wat yang menceritakan apa yang telah terjadi di mansion. Nenek tua menyesal atas kejadian itu dan perlahan-lahan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, hingga membuat hidup Jan sangat sengsara. Diceritakan jika nenek tua terperdaya oleh penampilan Luang Wisnan muda yang kala itu selain bekerja di kantor istana, ternyata juga berprofesi sebagai aktor panggung yang sangat berbakat. Maka nenek tua menjodohkan Luang Wisnan dengan Dara, ibu Jan. Namun, setelah mendengar pengakuan Dara kala itu jika dia sedang hamil 4 bulan, Luang Wisnan murka dan menunjukkan taringnya. Nenek tua merasa bersalah lalu berlutut memohon ampun di hadapan Luang Wisnan dan akan mengabulkan semua permintaan Luang Wisnan agar tetap mempertahankan pernikahan mereka. Setelah menceritakan semuanya, Jan bertanya mengenai keberadaan ayahnya, si Jom. Namun, nenek tua juga tidak mengetahui keberadaan Jom, lalu mengatakan pada Jan untuk fokus terhadap balas dendam kepada Luang Wisnan yang telah menghancurkan segalanya. Hari demi hari berlalu, Jan masih rutin berkirim surat dengan gadis pujaannya dan menceritakan mengenai dirinya selama tinggal di rumah nenek tua. Semua Jan ceritakan di setiap suratnya, bahkan cerita mengenai kejadian yang hampir saja tewas ditembak oleh Luang Wisnan jika ia tidak segera pergi meninggalkan Bangkok. Pada malam itu, Jan dan Ken tengah mengobrol, dan Ken mengatakan jika ia mendengar di daerah ini ada wilayah buat happy-happy alias tempat yang menjajakkan awewek buat diajak mantap-mantap. Ken pun yang penasaran mulai berkunjung ke tempat itu. Tanpa diduga, wanita yang ingin bersama Ken adalah pelayan yang ikut diculik oleh Jom dan 2 kawannya kala itu. Cerita pun mengalir. Ternyata yang menjadi korban pemerkaos oleh 2 kawan Jom yaitu pelayan itu. Sedangkan Dara bersama Jom malah memadu kasih di dalam gubuk tenda kecil. Malam harinya, ketika 2 pria itu tengah tertidur pulas, maka si pelayan Dara kabur dan melaporkan kasus tersebut ke pelokis. Jadi pada intinya dari cerita si pelayan itu, Jan mendapatkan satu petunjuk jika ibunya Dara bukanlah kasus pemerkaos si Jom dan 2 kawanannya awalnya. Nanti cerita sebenarnya akan kita ketahui selanjutnya.
Singkat cerita, Jen dan Ken mulai mencari tahu mengenai Jom, ayahnya, hingga ia tiba di kantor pelukis terdekat dari tempat kejadian. Jan bertemu dengan pelukis muda, dan dari pelukis itulah ia dipertemukan dengan mantan pelukis yang menjadi pemimpin penyergapan kala itu. Mantan pelukis itu ternyata pamannya si pelukis muda. Jan dan Ken diajak oleh pelukis muda untuk bertemu dengan pamannya. Awalnya, mereka diusir, namun setelah Jan berlutut dan memohon serta menceritakan jika dia adalah anak dari Dara, maka hati si paman luluh. Dari pamanlah terungkap kisah yang sebenar-benarnya. Diawali dengan kedekatannya dengan Jom, yang seorang penakluk AWW pada masanya. Satu ketika, si paman yang masih berprofesi sebagai pelukis muda menghadiri acara penyambutan kedatangan Dara sang bangsawan ke daerahnya. Setelah melihat Dara, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkatnya, setelah hari itu si paman mendapat kabar jika Dara beserta rombongannya diculik oleh Jom dan kawanannya. Ia pun segera bertindak pun atas laporan pelayan Dara yang kabur. Setelahnya, Jom dan Dara saling jatuh cinta, kemudian melakukan ritual bercocok tanam terus-menerus hingga kejadian malam itu. Malam di mana si pelayan yang bernama Patum kabur, maka dua kawan Jom memanfaatkan kelengahan Jom. Jom ditembak oleh mereka berdua dan mayatnya dibuang ke sungai. Sedangkan Dara menjadi korban pemerkaos mereka berdua terus-menerus. Jadi, siapa sebenarnya ayah Jan ya? Udahlah, lupakan saja. Ikuti alur filmnya saja. Haha. Berbekal dari informasi pelayan, paman beserta anggotanya menggerebek TKP dan langsung melumpuhkan dua kawan Jom. Di saat paman ingin menyeret kedua pelaku ke pengadilan, si nenek tua datang dan menghalanginya, serta mengatakan jika pengadilan bukanlah tempat yang setimpal untuk menghukum mereka berdua. Maka nenek tua langsung menembak mereka berdua hingga mutiar di tempat. Sadis juga nih nenek tua. Setelah menceritakan semuanya, Jan jadi kalap dan sempat ingin menembaki Ken, si paman dan si pelukis muda. Untung saja Ken menyelamatkannya. Besoknya, Jan mendapatkan perintah khusus dari nenek tua untuk merebut kekuasaan Luang Wisnan, karena hanya Janlah satu-satunya keturunan mereka yang berhak menjadi penguasa kerajaan. Berhari-hari telah terlewati. Jan kini mengambil alih tongkat kepemimpinan si nenek tua di pabrik-pabrik mereka yang berada di wilayah kekuasaan nenek tua. Serta tak lupa juga selalu surat menyurat dengan gadis pujaannya, yang Mimin sejujurnya malas sebutin namanya. Siang itu, tak sengaja Ken bertemu dengan seorang gadis cantik yang pesonanya mampu membuat hati Ken luluh. Dan dapat ditebak, Ken insyak menjadi sang pejantan serta memilih menikah dengan gadis itu. Setahun kemudian, Ken mempunyai seorang anak hasil dari pernikahannya dengan gadis pujaan hatinya. Di malam itu, ia pun meminta Jan untuk memberikan nama buat anaknya. Singkat cerita lagi, anak Ken sudah mulai bertumbuh dan kesehatan nenek tua semakin parah. Siang itu, Bibi Wat bersama beberapa pelayan tiba. Ternyata kedatangan Bibi Wat hari itu disebabkan mansion tengah terjadi masalah yang besar, sangat besar. Hingga hanya dengan satu-satunya cara inilah dapat menyelesaikan masalah tersebut, yaitu bermula dari Kaeu yang makin hari makin menjadi perempuan liar. Mulai bergonta-ganti dengan para pelayan pria di mansion untuk melakukan ritual bercocok tanam setiap malam. Kemudian, di saat Luang Wisnan dan Madam Bun melakukan perjalanan bisnis, di saat itulah suatu kejadian yang berdampak pada keluarga mereka. Putra Madam Bun yang kala itu baru pulang dari tugas diperdaya oleh Kaeu. Yah, kucing dikasih ikan jelas saja tancap gas, cok. Berhari-hari Kaeu dan pria itu melakukan ritual bercocok tanam hingga mereka sudah menetapkan hubungan mereka sebagai kekasih dan berjanji akan melangsungkan pernikahan di saat Luang Wisnan serta Madam Bun tiba. Di saat sekembalinya Luang Wisnan dan Madam Bun, di hadapan mereka berdua, Kaeu beserta putra Bun mengakui apa yang selama ini telah mereka lakukan. Mendengar itu, tentu saja awalnya Luang Wisnan sangat senang, berniat untuk mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang orang-orang penting nantinya. Namun berbeda dengan Madam Bun, dia yang terkejut mendengarnya kemudian mulai mengungkap siapa sebenarnya ayah dari putranya itu. Yang ternyata Kajon, nama putra Madam Bun itu adalah putra Luang Wisnan sendiri, yang artinya Kaeu dan Kajon bersaudara satu ayah. Mendengar itu, Kajon pergi meninggalkan mansion dengan hati yang terluka, sedangkan Luang Wisnan yang terkejut tiba-tiba terjatuh dan terkena penyakit. Kembali ke rumah nenek tua, setelah Bibi Wat menyelesaikan ceritanya, nenek tua pun mengatakan jika sudah waktunya melakukan balas dendam terhadap Luang Wisnan, dan kedatangan Bibi Wat itu untuk meminta Jan menikahi Kaeu yang ternyata dalam kondisi hamil. Setelah memberikan pesan pada Jan, nenek tua pun meninggal dunia.
Singkat cerita, 7 Maret 1935, Jan bersama yang lainnya kembali ke mansion untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menikahi KL. Namun, tentu saja Jan tidak serta-merta menerima tawaran itu. Seperti yang Luang Wisnan lakukan pada nenek tua pada masa lalu, Jan pun melakukan hal yang sama. Jika ia ingin menikah dengan KL, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangannya. Semua aset harus berganti nama, memakai namanya. Tak ada pilihan. Luang Wisnan menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Jan. Setelah hari itu, maka semua kekuasaan berada di tangan Jan. Siang itu, sambil bersepeda, Jan mengunjungi kediaman gadis pujaannya. Jan bertemu dengan ayah sang gadis, dan ternyata Jan datang terlambat. Gadis itu telah menghembuskan nafas terakhir pagi tadi karena terkena penyakit tipes. Jan menerima titipan terakhir dari si gadis, yaitu sapu tangan Jan dalam sebuah amplop coklat yang diberikan oleh ayah sang gadis. Jan bersedih kehilangan gadis yang begitu ia cintai. Lewat beberapa hari, pernikahan Jan bersama KU dilangsungkan dan dihadiri oleh para pejabat dan orang penting. Pada malam harinya, bukannya melakukan ritual belah buah manggis, udah bukan duren lagi sih. Secara KU bukanlah gadis kembang desa yang masih icik-kiwir. Malam itu si KU masih saja membuli Jan. Ia mendapat batunya karena Jan bukanlah Jan yang dulu. Sekarang dia telah menjadi penguasa. Di tempat lain, Madem Bun melakukan ritual nganu-nganu bersama Luang Wisnan yang sudah penyakitan. Tentu saja, Madem Bun kecewa karena Luang Wisnan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya lagi, alias udah nggak mampu melayani Madem Bun. Madem Bun keluar kamar dan ingin menenangkan hatinya. Malah, ia bertemu dengan Jan. Jan menyuruh Madem Bun untuk melayaninya dengan es batu, sama seperti yang diperintahkan oleh Bun pada Jan di season pertamanya. Awalnya Madem Bun menolak, namun Jan memaksanya hingga terjadilah ritual yang begitu mendebarkan. Jan berhasil memperdaya Madem Bun hingga melakukan ritual bercocok tanam di malam yang panjang. Pun pada akhirnya, Madem Bun menuntaskan apa yang tergantung di pikirannya sebelumnya. Setelah kejadian malam itu, KEU pun diceritakan tengah hamil anak dari putra si Bun. Namun, tanpa diketahui oleh siapapun, hanya Ken yang menyadari perubahan Jan kala itu. Di saat-saat menantikan kelahiran anak KEU, ternyata sisi lain Jan yang lembut dan baik hati mempersiapkan banyak hal terhadap sang calon bayi. Hingga bayi KEU lahir, Jan benar-benar menyayangi anak itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pada awalnya, sang anak tumbuh dengan normal, hingga setelahnya pertumbuhannya malah menjadi lambat. Anak itu menjadi seorang anak idiot yang mempunyai penyakit keterbelakangan mental. Semua orang bersedih, tak terkecuali Jan pun yang telah menyayangi sang anak merasa sedih. Singkatnya, di saat Jepang melakukan invasi, Luang Wisnan melihat dengan mata kepalanya sendiri Jan tengah melakukan ritual nganu-nganu bersama Madem Bun. Hatinya hancur berkeping-keping, cok. Ya iyalah, wanita yang dicintainya ternyata. Sehingga kejadian itu membuat Luang Wisnan lumpuh total. Bibi Wat yang merasa bersedih memilih untuk pergi meninggalkan mansion, sedangkan Luang Wisnan dipindahkan ke bagian menara atas di mansion. Sedangkan Madem Bun yang merasa bersalah juga selalu menolak permintaan Jan yang ingin mengajaknya kembali melakukan ritual. Jan yang lagi dilanda tinggi-tingginya mulai mendatangi kamar KEU dengan menggunakan topeng. Malam itu, KEU akhirnya berhasil disentuh Jan sebagai suaminya yang sah. Namun tentu saja dengan cara yang tragis, alias memperkaosnya. Setelah kejadian itu, Jan merasa semakin terpuruk. Kehidupannya menjadi berubah dan penuh arogan. Bahkan Ken, sahabatnya sendiri, kecewa dengan Jan. Ken bersama istri dan anaknya pergi meninggalkan Jan dan mansion. Jan yang merasa kehilangan sahabatnya mulai merubah dirinya kembali menjadi semestinya. Siang itu, ia mendatangi Ken di kantor dan meminta maaf atas kesalahannya kemarin-kemarin. Di saat penyerangan Jepang terjadi, putra Bun terluka dan memberi pesan pada Jan agar ia dapat menjaga ibunya, Madem Bun, dengan baik. Setelahnya, maka Kajen, putra Madem Bun, menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Jan dan Ken. Di akhir film, ternyata KEU bersama Madem Bun malah berubah. Ia menjadi pasangan gulali. Hahai. Yap, mereka melakukan ritual les privat cuma berdua saja. Setelah Jan menanyakan pada Madem Bun alasannya ia melayani KEU, maka Madem Bun menceritakan, ini semua terjadi setelah Jan melakukannya dengan KEU, hingga KEU menjadi depresi. Ia tak lagi menyukai pria dan memaksa Madem Bun untuk melakukannya. Jika tidak, KEU mengancam akan bunuh diri. Sadis nih betino. Di saat mereka berbincang-bincang, satu kabar buruk lagi menerpa. Luang Wisnan akhirnya meninggal hari itu. Diceritakan sebelumnya ternyata Bibi Wat telah bertransformasi menjadi biksu dan di saat kematian Luang Wisnan, dia tak dapat meninggalkan biara untuk melakukan pemakaman. Sedangkan KEU pun bertransformasi menjadi biji nangka.
Sedangkan Madam Boon memutuskan untuk pergi meninggalkan mansion dan memulai hidup baru. Setelah kepergian Madam Boon, tak disangka KO melompat dari lantai 2 alias bunuh diri dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film berjudul Jandara Final ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin merequest film berikutnya, maka silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalam, jangan lupa bahagia.